Otherworldly Evil Monarch, Bab 52, Judul, Laporan Rahasia Tang Yuan. Bahkan jika Qin Hu tidak terlibat, bukankah ini membuktikan bahwa kamu mencoba yang terbaik untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Mempertimbangkan betapa kamu berusaha untuk bertobat dan membantu, aku percaya kakek kamu tidak akan bersikap kasar terhadap kamu. Selain itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah bersikeras bahwa Qin Hu adalah tersangka utama. Dengan keadaan kakekmu saat ini, dia pasti tidak akan berusaha keras untuk menentukan kebenaran masalah ini. Ketika itu terjadi, tidak masalah apakah Qin Hu terlibat atau tidak. Pada saat yang sama, kamu akan membantu orang-orang biasa dengan memusnahkan sumber malapetaka. Pikirkan tentang itu, mengapa kamu tidak melakukannya? Pikat dia. Kamu benar, kakekku sangat menghargai barang itu. Selama dia mendapatkan petunjuk, dia akan segera mengerahkan segalanya. Tang Yuan berpikir keras. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan baik. Kalau tidak, masa depan aku akan sangat menyedihkan. Sangat baik, aku akan mengikuti rencanamu. Semakin dia mempertimbangkannya, semakin dia percaya bahwa ini adalah rencana yang luar biasa. Tang Yuan akhirnya menjadi tidak sabar dan berkata, "Tuan muda ketiga, bagaimana jika aku membiarkan anak buahku mengirim kamu ke Red Joy Establishment sehingga kamu dapat menikmati ketenangan di sana? Aku harus kembali dengan cepat untuk melapor kepada kakekku. Jika tidak, jika kakek mengetahui bahwa aku pergi mengunjungi rumah bordil setelah mengetahui hal ini daripada melapor kepadanya terlebih dahulu, situasi aku akan menjadi lebih buruk. Ini memang bukan hal yang cocok untuk dilakukan. Karena ada sesuatu yang terjadi, bagaimana aku bisa punya mood untuk pergi ke rumah bordil? Aku hanya akan bermain-main." Jun Xie tertawa. "Gendut Tang, selamat. Kamu akan mendapatkan kebebasan." Tang Yuan tersenyum lebar, mirip dengan Buddha Maitreya. Ini semua berkat nasihat saudara. Setelah menolak tawaran Tang Yuan untuk mengantarnya kembali, Jun Xie turun dari kereta dan keduanya berpisah. Mengamati kereta Tang Yuan bergerak menjauh, wajah Jun Xie mengungkapkan senyuman. Jika keluarga Tang akan mengambil tindakan, apa langkahnya selanjutnya? Xuan Kor sedang beristirahat di tangannya, namun dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana dia harus mengatasi masalah ini? Haruskah aku menyebarkan berita tentang item ini untuk menarik beberapa ahli tingkat tinggi ke kota Tianxiang? Di dunia yang luas ini, ada banyak orang yang mampu. Tentunya beberapa di antara mereka akan tahu apa yang aku butuhkan. Namun, masalah ini perlu dirahasiakan dari kakek dan paman ketiga. Dengan sifat lurus dan jujur kakek, karakter paman ketiga yang lugas, mereka mungkin ingin mengembalikannya ke keluarga Tang. Selain itu, jika salah lidah terjadi, maka masalah yang ditimbulkan akan sangat besar. Akan lebih baik dariku untuk memberitahu mereka setelah menggunakan Xuan Kor pada paman atau kakek ketiga. Itu benar, aku akan memberi mereka kesepakatan yang sudah selesai. Dengan cara itu, kita bisa menjadi makmur dalam diam. Kekuatan ilahi yang dimiliki Jun Xie adalah hasil dari berlatih seni membuka keberuntungan surga dan secara fundamental berbeda dari kultivasi Xuan Qi. Jun Xie percaya dengan benar bahwa Xuan Kor yang sangat didambakan ini tidak berguna baginya. Namun, meskipun Xuan Kor tidak berguna untuk latihan Art of Unlocking Heaven's Fortune, itu masih bisa membantunya di bidang lain. Sayangnya, pemula ini masih belum tahu. Selanjutnya, haruskah dia menghadiri pesta festival musim gugur cendekia berbakat besok? Dia memikirkannya sambil terus berjalan. Setelah berjalan entah sejauh mana, akhirnya dia memutuskan. Mencari pisau terbangnya, dia mendesah. Setelah konfrontasi yang terjadi terakhir kali, dia mengerti bahwa pisau terbang buatan sendiri tidak terlalu efektif melawan ahli Xuan Qi di dunia ini. Meskipun lawannya hanyalah ahli Silver Swan, belati terbang akhirnya patah dan bengkok. Apa yang akan terjadi jika lawan berada di level Gold Swan atau Giok Swan? Ketika memikirkan kemungkinan seperti itu, Jun Xie berkeringat dingin. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa dengan kualitas besi saat ini, pisau terbang yang dihasilkan tidak cukup untuk melawan master yang berkemampuan tinggi. Setidaknya, itu tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan luka yang fatal. Karena kekuatan Jun Xie belum ditingkatkan ke tingkat yang hebat, dia harus terlebih dahulu membuat beberapa senjata untuk dia membela diri. Setidaknya, proyektil senjata yang dimilikinya harus mampu menembus kekuatan pertahanan tubuh ahli Giok Swan. Ini juga persyaratan minimum Jun Xie.
Namun, besi biasa tidak akan cukup dalam hal ini. Junxie terus maju dengan kepala menunduk saat dia berjalan ke toko senjata ilahi. Untuk mendapatkan bahan berkualitas tinggi untuk pisau terbang buatannya sendiri. Toko senjata dewa mungkin satu-satunya tempat di kerajaan Tianxiang di mana dia bisa menemukannya. Menurut perhitungan Junxie, bahan terbaik yang tersedia di sini adalah besi misterius. Setrika dingin akan menjadi pengganti yang dapat diterima jika perlu. Jika semuanya gagal, maka dia harus menggunakan baja yang bagus. Setelah berpisah dengan Junxie, Tuan Muda Tang tertua, Tang Yuan dengan bersemangat bergegas pulang. Begitu dia tiba, dia langsung meminta audiensi dengan kakeknya. Selama beberapa hari terakhir, kakek Tang merasa sangat kesal. Selain memiliki satu kebanggaan dan kegembiraannya, Xuan Kor dicuri, juga tidak ada berita atau petunjuk tentang kasus ini. Ini membuatnya semakin marah. Pikirannya terus memikirkan kembali ke arah Tang Yuan. Jika bukan karena kekacauan Debau Cinakal ini dengan insiden perjudian, ini tidak akan pernah terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia akhirnya memutuskan untuk memerintahkan para pelayan untuk memanggil Tang Yuan ke sini sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Saat dia memanggil, seorang pelayan tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Tuan Muda tertua sedang mencari audiensi. Dia menjadi terkejut, mengabaikan situasi saat ini, bertemu bocah ini sulit bahkan di hari-hari biasa. Hari-hari ini, Tang Yuan akan bersembunyi sebanyak yang dia bisa, namun dia tiba-tiba punya nyali untuk maju sendiri. Mungkinkah dia sudah gila karena dimarahi? Bawa dia masuk. Setelah berpikir sebentar, tambahnya. Bawa masuk sempoa besi. Tepat setelah dia masuk, hal pertama yang dilihat Tang Yuan adalah sempoa besi, menyebabkan wajahnya berubah pahit. Masalah keji macam apa kali ini? Kakek Tang sangat marah. Saat dia bertanya, dagunya menunjukkan sempoa besi, menandakan Tang Yuan untuk berlutut di atasnya sebelum mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti cucunya sendiri? Satu-satunya alasan Tang Yuan akan meminta untuk bertemu dengannya adalah jika dia menyebabkan masalah yang tidak terpecahkan. Jika bukan karena ini, Tang Yuan tidak akan pernah mendatanginya. Wajah Tang Yuan dipenuhi dengan kepahitan saat dia berlutut dengan sedih, perutnya jatuh ke tanah, menyebabkan suara yang jelas terdengar. Apa yang terjadi? Melihat perut cucunya mencapai tanah, dia mendapati dirinya tidak bisa marah. Akankah sakit jika kamu menurunkan berat badan? Atau apakah kamu sudah pasrah menjadi babi? Tang Yuan awalnya bersemangat saat dia berpikir untuk memberikan kontribusi besar. Tetapi setelah menerima perlakuan semacam itu, dia menjadi sedih. Melihat perutnya sendiri, dia menjawab dengan serius. Bukannya aku ingin menjadi segemuk ini. Setelah menerima omelanmu selama beberapa hari ini, aku bahkan tidak bisa makan dengan benar. Tapi, meski aku hanya minum air. Cukup. Katakan saja mengapa kamu datang ke sini. Kakek Tang merasa marah namun ingin tertawa. Jangan bicara omong kosong, masalah apa yang kau sebabkan kali ini? Kakek, aku. Tang Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia memikirkan apa yang dikatakan Jun Moxi tentang dia yang terbebas dari keadaan yang menyedihkan ini. Tidak dapat menahan diri, dia berdiri, mengabaikan ekspresi marah di wajah kakeknya. Kakek, aku pikir aku mungkin telah menemukan petunjuk tentang Xuan Kor yang dicuri. Oh, kakek Tang yang awalnya akan marah dan berencana untuk membuat Tang Yuan berlutut lagi menjadi terkejut. Matanya melotot lebar saat dia mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Cepat, keluarkan apa yang kamu tahu. Sejak hari Xuan Kor dicuri, cucumu ini telah diganggu oleh kekhawatiran siang dan malam. Selama beberapa hari terakhir, aku mencurahkan semua perhatian, pikiran, dan keterampilan aku untuk masalah ini. Aku mencurahkan hati dan jiwaku ke dalamnya saat aku memeras otak untuk berpikir dan menganalisis apa yang terjadi. Aku menguras pikiran dan tubuhku untuk menelusuri semua kemungkinan dengan hati-hati, memastikan bahwa aku memeras setiap upaya terakhir yang bisa aku kerahkan. Tang Yuan menunjukkan ekspresi tulus di wajahnya, seolah-olah dia telah memutuskan untuk membuka lembaran baru dan menjadi orang yang lebih baik. Berhenti. Stop. Kakek Tang berteriak dengan marah. Apakah kamu lebih suka berlutut sebelum memberitahu aku apa yang terjadi? Dia menunjuk ke sempoa besi. Tang Yuan menjadi kaget.
Hari ini, aku pergi mencari petunjuk. Kemudian, di pendirian abadi mabuk, aku bertemu dengan pemimpin klan kota utara, Qin Hu. Putra Qin Hu, Qin Xiaobao. Qin Xiaobao itu sombong dan sombong saat dia menindas rakyat jelata yang tidak bersalah. Melihat ini, cucu tidak bisa menahan amarah. Karena ajaran kakek, cucu tidak tahan dengan cara-caranya yang tercela. Kemarahan di hatiku naik ke surga, dan angin menemani aku saat aku melangkah maju untuk berperang atas nama kebenaran dan menyelamatkan yang lemah. Ketika kebetulan menemukan ketidakadilan, seseorang harus angkat senjata untuk menawarkan bantuan, berjuang demi kebenaran dengan hati yang heroik, untuk rakyat dan untuk negara. Setelah itu, Qin Hu membawa sejumlah orang untuk membuat keributan. Tapi ketika dia tahu itu aku, dia panik. Omong kosong, siapa Qin Hu? Apakah dia memiliki kemampuan untuk memprovokasi kita? Bagaimana dia tidak panik? Apakah ini yang kamu sebut petunjuk? Kakek Tang mencemooh. Petunjuk tidak masuk akal macam apa ini? Dan di sini aku benar-benar menaruh harapan pada kata-kata cucuku yang tidak berguna ini. Mendengar kata-kata pujian diri Tang Yuan, wajah kakek Tang menjadi hitam dan bengkak karena marah. Kakek, jika Qin Hu panik sejak awal, maka aku akan mengerti. Tapi, dia sebenarnya tidak menunjukkan reaksi seperti itu di awal. Baru setelah aku menyebutkan bahwa telah terjadi pencurian di rumah kita, ekspresi Qin Hu berubah, seolah-olah dia telah bertemu dengan hantu. Tang Yuan bersikap seperti seorang detektif ulung saat dia perlahan menyimpulkan. Secara eksternal, semua orang percaya bahwa hanya uang dan perhiasan yang dicuri dari rumah kita. Inilah alasan kita memberi untuk mencari pencuri. Dalam keadaan seperti itu, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qin Hu. Jadi, mengapa dia menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu? Cucu percaya bahwa ada yang aneh dalam semua ini. Bahkan mungkin saja Qin Hu adalah orang yang melakukan kejahatan ini.